Selamat berjumpa kembali dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat, edisi Prapaskah yang selalu semangati kita dengan firman Tuhan dari Injil Markus 10 ayat 31. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesali, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Godly family yang dikasihi oleh Tuhan, tiada mahkota tanpa salib. Pengalaman kemuliaan melewati penderitaan. Pengenalan kebangkitan Kristus meliputi juga persekutuan di dalam penderitaan. Demikian pengalaman Rasul Paulus juga yang akan dialami oleh setiap pengikut Kristus. Bukan sekedar pengagumnya. Pengagum itu hanya menyenangi yang suka-suka. Suka berkat, suka senang. Tapi pengikut Kristus juga setia di dalam keterus-terangan, meneladani Yesus yang mengungkapkan bahwa dia akan pergi menuju Yerusalem, tempat Golgota, di mana anak manusia akan diserahkan kepada kepala imam, lalu kemudian akan menderita, lalu kemudian dia akan disalibkan, lalu pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Itulah yang kita baru saja baca, bahwa Yesus datang untuk menggenapi nubuat para nabi sebagai anak Daud yang akan menderita bagi orang-orang yang berdosa. Keselamatan yang digenapkan oleh Yesus yang adalah Mesias itu bagi manusia yang berdosa adalah melalui salib, melewati penderitaan. Hal itu pada waktu itu mencemaskan para murid. Ayat 32, Yesus berjalan di depan mereka, lalu kemudian menunjukkan bahwa para murid-murid itu yang merasa cemas dan takut pada waktu itu perlu disemangati, perlu dikuatkan. Dan Yesus berjalan di depan mereka menuju tempat Golgota, yaitu Yerusalem. Yesus di depan murid-muridnya untuk menyemangati mereka. Pengikut Kristus jangan takut menghadapi penderitaan, karena Kristus yang mati di atas kayu salib, dia telah mengalami puncak penderitaan. Bagi Yesus tidak ada penderitaan yang terlalu berat dan tidak ada aib yang terlalu pahit. Itu dinyatakan ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, keringatnya bertetesan seperti titik-titik darah membasahi tanah. Sehingga dengan demikian, puncak penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus itu menjadi semangat dan kekuatan bagi para pengikut Kristus untuk senantiasa memandang kepada Kristus dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Ketika melewati tantangan, melewati aib, melewati penderitaan, dan sebagainya. Sehingga belajar dari kemenangan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati menjadi semangat bagi kita sekalian untuk terus-menerus mempunyai pengharapan di dalam firman Tuhan, di dalam jejak langkah Kristus yang memimpin kita di jalan kemenangan. Kebangkitannya itu menjadi jaminan, kekuatan, dan juga semangat kita sekalian. Godly family yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Prapaskah ini menjadi semangat kita sekalian supaya kita memandang kepada salib Kristus, sehingga kita yang percaya dan mengalami penderitaan sekaligus juga persekutuan di dalam kemuliaannya nanti, kita tidak menjadi alergi terhadap penderitaan, melainkan kita sebagai pengikut Kristus, kita belajar dan berlatih terus untuk menyangkal diri, mau memikul salib, dan terus bersandar kepada Tuhan di dalam penguatannya. Semangati kita sekalian untuk menunjukkan hidup damai, hidup sukacita,
melewati berbagai tantangan. Dengan demikian, kita juga boleh mewartakan berita sukacita, damai itu di tengah-tengah kegelapan. Kita boleh menjadi terang dan semakin bersyukur, dan kita limpah dengan segala kebajikan. Dengan demikian, orang-orang melihat kebaikan kita, merasakan kebaikan kita, dan semangat kita, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan selalu kita semangat melewati masa prapaskah ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menang atas maut. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau menunjukkan teladan bagaimana Engkau menghadapi detik-detik ketika Engkau disalibkan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya kami boleh menghayati siapakah dan apakah yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus. Tidak ada. Karena kasih-Mu, kuat kuasa kebangkitan-Mu itu menjadi kekuatan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali dan senantiasa semangat. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.